Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budiono SPD, CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan saya berkenaan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, Ki Hajar mengatakan bahwa pengajaran itu bagian dari pendidikan. Artinya, pendidikan memiliki makna yang lebih luas dan pengajaran adalah salah satu maknanya. Nah, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Artinya, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sedangkan kegiatan pembelajaran yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh para guru, yaitu yang pertama, pendidikan itu berpusat pada guru atau teacher center. Murid sebagai objek dalam pembelajaran dan guru hanya sekedar mentransfer pengetahuan, mengejar ketercapaian materi atau kurikulum, penilaian hanya pada aspek kognitif, dan jarang sekali guru-guru itu melakukan refleksi dalam pembelajaran. Nah, ternyata setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang saya dan banyak guru lakukan selama ini banyak yang kurang tepat. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata apa yang terjadi di kelas tidak sesuai dengan harapan. Padahal seharusnya kita semua, termasuk saya, bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan cara memberi kemerdekaan kepada murid untuk berkembang. Pembelajaran harus menyenangkan, sehingga murid dalam menerima pembelajaran itu menjadi lebih mudah, dan proses penanaman nilai-nilai karakter juga menjadi lebih mudah. Guru sebagai fasilitator dan motivator, sehingga apa yang siswa perlukan atau murid perlukan, guru bisa memfasilitasi. Utamakan mengajar sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu sesuai kodratnya, bukan sekedar sesuai tuntutan kurikulum. Nah, yang sering terjadi, guru hanya sekedar mengejar capaian kurikulum tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya yang murid kita butuhkan. Penilaian seharusnya menyeluruh pada semua aspek. Sedangkan yang sering terjadi adalah penilaian biasanya hanya pada level kognitif atau pengetahuan. Kemudian, seharusnya guru juga sering melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang murid kita butuhkan. Apakah pembelajaran yang kita laksanakan di kelas sudah efektif? Dan apakah siswa merasa senang dengan pembelajaran yang kita lakukan. Dengan melakukan refleksi, kita bisa melakukan perbaikan dari berbagai kekurangan yang kita alami. Jadi, apa yang dapat segera saya lakukan untuk memperbaiki kondisi yang selama ini saya alami di kelas ya? Nah, ada beberapa cara teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah merancang. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menarik yang berpusat pada murid, sehingga murid kita bisa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika murid kita senang mengikuti proses pembelajaran, maka penanaman nilai-nilai karakter, nilai-nilai luhur itu akan lebih mudah kita tanamkan. Dan siswa pun tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat rencana pembelajaran yang menarik dan inovatif, tentu kita harus mencobanya atau melaksanakannya di kelas. Nah, dalam pelaksanaan ini, jangan lupa bahwa sekarang pemerintah mencanangkan model pembelajaran abad 21. Apa sih model pembelajaran abad 21? Yaitu pembelajaran yang menuntut siswa itu untuk berpikir kritis. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis. Kemudian, pembelajaran itu harus meningkatkan kreativitas siswa. Jangan monoton hanya sekedar mencatat atau mendengarkan materi saja. Kemudian, siswa juga harus dilatih untuk bisa berkomunikasi
atau mengkomunikasikan pengetahuan yang mereka miliki kepada rekan-rekan sesama siswa dan juga pada guru. Kemudian pembelajaran juga harus bisa berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi masalah yang dihadapi siswa itu akan mudah dipecahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran abad 21, guru harus bisa memfasilitasi dan memberi motivasi kepada siswa tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi. Nah, evaluasi bisa dilakukan pada semua aspek, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Jika pembelajaran yang kita rancang itu memang mengakomodir 4C, yaitu critical thinking, creativity, komunikasi, dan collaboration, tentu penilaian yang kita lakukan juga bisa lebih menyeluruh, yaitu kita bisa menilai pengetahuan siswa, sikapnya, dan keterampilannya. Jika ketiga langkah tersebut sudah kita lakukan, maka yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah refleksi. Nah, kenapa kok kita perlu melakukan refleksi? Yaitu tujuannya untuk mengetahui pengalaman yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran, mengidentifikasi apa saja yang telah dipelajari peserta didik, bagaimana cara belajar peserta didik yang efektif, dan bagaimana pengalaman belajar peserta didik dilakukan. Dapat ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi, teman-teman, refleksi ini sangat penting dilakukan seorang guru. Kalau kita jarang melakukan refleksi, maka kita tidak mengetahui apa kelemahan kita selama ini dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan tidak mengetahui kelemahan kita, maka kita merasa baik-baik saja. Padahal mungkin bisa jadi murid kita itu sedang tidak senang mengikuti pelajaran kita. Maka dari itu, perlu kita lakukan refleksi secara rutin atau berkala. Nah, kesimpulannya, berusahalah untuk tetap menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, memahami kebutuhan dan karakter siswa, memberi teladan dan dorongan, serta motivasi, dan selalu melakukan perbaikan. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.